Kalau harigep, tidak fresh, boro-boro mau melakukan aktivitas seksual dengan pasangan, kalau ke ralinu, harigep, gitunya kepala teh cuma carana. Jadi kalau berhubungan aktivitas seksual pada pagi hari, kudu foreplay, oke, bapak-bapak mah sudah siap tempur lah gitu. Pagi-pagi hari mah bu, mbak teh, itunya. Halo, apa kabar Sobat Chat Anas? Ketemu lagi dengan saya Anis Wagio, terapis di klinik Anas bin Malik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sing daramangnya, sing sarehat, sing serejekina, mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, rezeki yang berlimpah juga halal barokah. Sobat Chat Anas, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang ada kaitannya dengan keharmonisan di dalam rumah tangga. Keharmonisan di dalam rumah tangga itu tentunya semua aspek kehidupan berumah tangga yang tentunya harus dipenuhi gitu tah. Bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar komunikasi yang harmonis romantis, tetapi keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor kualitas hubungan pasangan suami istri. Nah, itu juga kadang-kadang menjadi faktor utama keretakan atau kekurang harmonisan di dalam rumah tangga. Nah, Sobat Chat Anas, biasanya pada wanita yang bekerja, terutama bekerja di kantor juga, itu ketika sore hari atau malam hari itu kondisinya kadang-kadang sudah terlalu lelah ya, terlalu capek. Dari pagi mempersiapkan diri di rumah, mempersiapkan sarapan untuk anak berangkat sekolah ya, kemudian setelah itu harus pergi ke kantor, sore hari baru pulang udah lelah gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika diajak oleh suaminya, kadang-kadang kondisinya bukan nggak mau sih, bukan nggak kepengen, tapi memang kondisi badannya teh sudah lelah gitunya, pikirannya sudah penat, tenaganya sudah lelah gitunya, sehingga ketika dipaksakan juga akhirnya kurang maksimal, kurang berkualitas gitu ya, hubungannya kurang berkualitas. Juga pada kaum pria sama sebetulnya, ketika malam hari mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, kadang-kadang sudah lelah duluan ya, dengan target-target ya, dengan perjalanan jauh keluar kota misalnya gitu. Itu juga kadang-kadang kalau nyampe rumah malam itu sudah lelah, sudah penat, sudah pengennya ngagoler. Nah, itu juga salah satu penyebab kenapa nanti kualitas hubungan seksualnya kurang bagus. Jadi kelelahan, baik suami maupun istri sama-sama lelah. Terus kumaha atuh carana solusina biar sama-sama enak gitu tah, biar sama-sama enjoy, biar sama-sama bisa menikmati gitu ya suasana aktivitas seksual dengan suami atau istri itu. Kumaha tuh carana iraha? Sobat Chat Anas, sebetulnya hari hubungan seksualnya nggak harus malam sebetulnya mah gitu ya. Karena kalau menurut saya banyak lebih tepatnya pada pagi hari gitu. Hubungan seksual pada pagi hari teh menurut saya mah paling tepat, soalnya kalau malam kan udah capeknya. Kamu mau sayanya pasiennya banyak, soalnya sampai 20 gitu tuh, udah tenaga tidak lemes gitu ya. Udah belum lagi nanti pulang dari sini berlanjut ke acara, ke masjid, udah hampir jam 10 baru bisa istirahat, kadang-kadang kondisinya sudah ya lelah gitu. Jadi kalau menurut saya waktu yang tepat, salah satu waktu yang tepat adalah serangan fajar pagi gitu ya, karena ketika pada pagi hari kualitasnya itu pasti bagus ya, kondisi badan sudah istirahat ya, kelelahan sudah dinormalisasi sama sistem tubuh. Ketika istirahat sempurna kan antibodi meningkat, racun sudah dibuang, pegal-pegal otomatis sudah hilang biasanya. Kalau udah sudah istirahat itu racun udah buang, itu otomatis saraf-saraf juga udah rileks gitu ya, emosional juga sudah mereda karena sudah istirahat.
Pencapaian fisik, mental juga sudah netral lagi. Jadi untuk melakukan aktivitas seksual itu sangat-sangat tepat gitu tah. Ya, kemudian apa ya? Dan ketika pagi hari itu badan juga kan sudah fit ya. Badan sudah fit karena semalam udah istirahat, sehingga perasaan udah tenang, sudah merasa nyaman gitu ya. Begitu juga dengan aktivitas hormonal. Nah, lalaki gimana? Lalaki normalnya pada pagi hari testosteron itu meningkat. Makanya lagi tidurnya kadang-kadang sok bangun gitu tuh pada pagi hari itu gitu. Jadi kalau berhubungan aktivitas seksual pada pagi hari, kudu power play oke, bapak-bapak mah sudah siap tempur lah gitu. Pagi-pagi hari mah Bu, Mbak Teh, itunya udah siap tempur. Kudu power playan udah siap tempur buat bapak-bapak mah ya, yang sehat gitu maksudnya ya. Jadi tidak perlu capek-capek power play dan segala macam, karena pada pagi hari hormon testosteron pria itu udah meningkat ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas seksual dengan maksimal karena hormon lagi tinggi-tingginya gitu ya, stamina udah seger gitu ya. Tentu ibu juga bisa kelepek-kelepek kalau tenaganya si bapaknya lagi kuat mah gitu gitu, sehingga ketika selesai melaksanakan aktivitas seksual endorfin kan keluar jadi hormon kebahagiaan keluar. Jadi pada pagi hari itu ya seger gitu seger, sehat, semangat, rasa bahagia gitu ya, siap menghadapi tantangan pekerjaan gitu. Tas ibu kayak seri-seri beren gitu, kamu tas gitu mah dipasang duit belanjana di luyang gitu. Wah udah lahir batin itu mah udah mantep lah katanya. Jadi menurut saya waktu yang tepat adalah bagi pria juga bagus kondisinya pagi hari ketika hormon testosteron sedang meningkat. Jadi kudu capek-capek langsung gaskeun coy gitu. Kemudian pada wanita juga kan sudah nggak terlalu lelah gitu ya, sudah siap tempur lah, sudah perasaan sudah tenang, sudah terlepas dari tekanan pekerjaan gitu. Terus tinggal siap mencari surga, melayani suami, dan dia juga tetap harus dapat kepuasan. Jangan egois suaminya gitu ya. Jangan egois, tetap harus setelah selesai tanyakan, Bunda sudah belum? Kalau belum, beresan tugas papa gitunya, supaya tugas ayah supaya Bunda teh juga sama-sama merasakan kebahagiaan di pagi hari, biar Bunda teh semangat gitu hidupnya. Karena hormon kebahagiaannya keluar gitunya ya. Pokoknya mah buat yang capek kerja gitu sok atau setting di jadwal supaya pagi hari bisa melakukan. Karena apa ya, tetap yang namanya hormonal kebahagiaan juga perlu dalam rumah tangga tanya. Dikasih duit banyak gitu ya, komunikasi bagus, tapi kalau secara biologis wanita itu tidak terpenuhi juga ya kurang sempurna kebahagiaannya ya. Kebahagiaan sempurna itu ketika mendapatkan perlakuan yang baik, yang dimanjakan, romantis, harmonis, dihargai, harga diri seorang istrinya itu dijunjung tinggi gitu ya, disayang-sayang gitu ya. Nabi oge memanggil istrinya Bunda Aisyah, nggak pernah manggil Hai Aisyah, manggilnya ya Humairah gitu ya, dengan panggilan pujian gitu ya, wahai pipi yang memerah gitu. Tong namanya Min, terus panggil aja Min gitu, Mini gitu. Panggil sayang, Bunda sayang, jangan panggil namanya biar lebih akrab gitu ya. Beda kalau pasangan suami istri yang memanggil namanya dengan memanggil panggilan yang indah itu beda ya. Karena menjadi suatu kebiasaan nanti di tempat umum juga ya, nama Soleh ya gitu. Beda dengan Nok namanya Nok gitu ya, beda, kelihatan harmonis dan bisa dijadikan contoh, bisa ditiru oleh keluarga lain gitu ya. Nah saya pernah melihat aki-aki sama ini manggilnya yayang-yayangan gitu kan, masih manggil yayang-yayangan, betapa seneng gitu ya melihatnya teh. Ya Allah bahagia gitu ya, masih menghargai seorang istri, menghargai
seorang suami walaupun dua anak pakai teken teh tongkat gitu bahasa Cirebon mengatakan pakai tongkat tapi masih sayang-sayangan, itu suatu hal yang patut kita contoh gitunya sobat sehat Anas. Kemudian supaya tetap kita prima gitunya, jangan sampai bangun tidur teh kalau kararigel tidak fresh, boro-boro mau melakukan aktivitas seksual dengan pasangan kalau ke ralinu rarigel barideg gitunya kepala teh kumaha carana ya. Nomor satu kita tetap berusaha menjaga pola hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat gitunya, menerapkan pola hidup sehat supaya tubuh kita sehat gitu. Kemudian namun sih pola hidup sehat tuh seperti yang sudah saya katakan sebelum edisi-edisi sebelumnya ya, hindari alkohol, hindari rokok, hindari minum kopi berlebih, hindari asupan lemak karbohidrat berlebih gitu ya. Terus istirahat yang cukup gitu ya, aktivitas tidak berlebih, manajemen stres, itu pola hidup yang sehat lah gitunya. Olahraga yang cukup juga tidak berlebih. Kemudian perawatan rutin secara teratur, seminggu sekali terapi teh. Mau ada keluhan mau nggak ada ya bagusnya mah nggak ada keluhan di terapi teh ya. Jangan nunggu ada keluhan baru diterapi. Refleksi, karena apa? Refleksi itu kan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sistem hormonal, termasuk hormonal testosteron sama progesteron pada wanita itu ditingkatkan gitunya, sehingga ketika pagi hari akan keluar secara rutin, secara normal, secara alami gitu, nggak ada hambatan atau kekurangan, jadi bisa siap tempur pagi hari gitunya. Kalau normal mah untuk hari ke bangun tidur Allah bukannya fresh malah arena. Nah itu kemudian mungkin juga karena peredaran darah terlancar gitunya, rutin bekam supaya peredaran darah tetap lancar, sumbatan-sumbatan nggak ada, terhindar dari sumbatan-sumbatan gitu tak. Kemudian ya selanjutnya tetap minta ke Allah, ya Allah berilah kesehatan ya, kesehatan lahir batin gitunya, tetap harus minta walaupun kita udah berupaya pola hidup sehat gitu ya, berusaha segala macam secara fisik gitunya, tetap berdoa minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan, kelancaran gitu ta sobat sehat Anas. Saat telah mencoba latih saya ya, serangan fajar gitu ta, janjian labun nanti pagi kita serangan fajar gitu ta gitu ya. Maaf ya, itu saja sobat sehat Anas. Bagi para penonton yang baru menemukan channel saya, selamat datang di channel Anis Maggia Terapi. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe, bantu share ke teman-teman, ke grup-grup WA kalian supaya makin informasinya makin tersebar, makin bermanfaat kepada yang lain gitunya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan silakan di japri atau komen, nanti saya insya Allah jawab, saya respon, insya Allah saya respon ya. Kemudian ya hampura lah ngomong masih pabaliut terus ada yang menyinggung atau terlalu vulgar atau kumahanya, hampurannya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.